Halo, selamat pagi anak-anak Pak Guru kelas 2 semua. Apa kabar hari ini? Pak Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Baiklah anak-anak Pak Guru semua, jumpa lagi dengan Pak Guru di pelajaran tematik kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Hari ini kita sudah masuk ke subtema 3 ya anak-anak Pak Guru. Pembelajaran 1, mengenal arti kata dan rusuk pada bangun ruang. Nah, di pembelajaran subtema 3 ini, pembelajaran 1 kita akan mengenal arti kata dan rusuk pada bangun ruang. Jadi kita sudah belajar tentang bangun ruang. Pada pelajaran sebelumnya kita belajar tentang bangun datar. Nah, untuk itu supaya anak-anak lebih paham, sambil menonton videonya, anak-anak Pak Guru semua membuka bukunya subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, halaman 65. Baik, kita masuk ke materinya ya. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Tempat bermain harus bersih. Tempat bermain yang bersih nyaman untuk bermain. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan tempat bermain. Nah, anak-anak Pak Guru semua, kita sudah mempelajari hidup bersih di rumah, hidup bersih di sekolah, dan sekarang kita belajar hidup bersih di tempat bermain. Nah, tentu anak-anak sudah tahu, pastinya dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga kebersihan, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat bermain. Tentu anak-anak Pak Guru semua sudah tahu bagaimana menjaga kebersihan. Caranya bagaimana? Yaitu tidak boleh membuang sampah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus membuang sampah di mana? Ayo, membuang sampah di tempat sampah. Jadi supaya tempat bermain kita bersih. Kalau sudah bersih tempat bermainnya, tentu kita akan nyaman untuk bermain. Hari Minggu, Ayu pergi ke taman bermain. Ibu menemani Ayu bermain di taman bermain. Taman bermain terlihat rapi dan bersih. Pepohonan tumbuh dengan rimbun. Taman bermain pun menjadi teduh. Ayu merasa nyaman dan gembira saat bermain. Jadi suatu hari Minggu, si Ayu pergi kemana? Ke taman bermain. Ibu pergi si Ayu pergi bersama siapa? Si Ayu pergi bersama ibu. Jadi Ayu ditemani oleh ibu. Bagaimana kondisi taman bermainnya? Taman bermain terlihat rapi, bersih, pepohonan tumbuh dengan rimbun, taman bermain pun menjadi penuh. Nah, Ayu merasa nyaman dan gembira saat bermain. Perhatikan kata-kata yang berwarna merah di atas. Kata-kata tersebut memiliki arti. Nah, di sini ada Pak Guru buat kata-kata yang berwarna merah ya. Ada rapi, bersih, rimbun, teduh, dan nyaman. Nah, kata-kata ini memiliki arti ya anak-anak Pak Guru. Nah, di bukunya itu ada pada halaman 66 pada buku anak-anak, kata-kata tersebut ya ditebalkan. Nah, di sini Pak Guru buat warna merah supaya anak-anak lebih jelas melihatnya ya. Jadi kata-kata ini memiliki arti apa artinya? Coba kita lihat. Nah, rapi itu memiliki arti teratur. Bersih artinya bebas dari kotoran. Rimbun memiliki arti berdaun dan bercabang banyak. Nah, di sini dikatakan pepohonan tumbuh dengan rimbun. Nah, ini contoh kalimatnya. Rimbun ini artinya berdaun dan bercabang banyak. Jadi pepohonan tumbuh dengan berdaun dan bercabang banyak. Nah, itu artinya ya. Jadi daunnya lebat, cabangnya juga banyak. Kemudian teduh memiliki arti terlindung atau tidak terkena panas matahari. Nah, jika daun dari pepohonan itu rimbun, daun pepohonan itu banyak, cabangnya banyak, daunnya lebat, maka di bawahnya akan
terlindung atau tidak terkena panas matahari. Jadi saat siang hari atau terik matahari kita boleh berteduh atau berlindung di bawah pohon tersebut, akan terasa sejuk. Nyaman memiliki arti segar ataupun sejuk. Nah, jika tempat bermain atau lingkungan kita bersih, tidak ada sampah berserakan, banyak pepohonan, maka kita akan nyaman untuk bermain. Nyaman memiliki arti segar dan sejuk. Nah, kata-kata ini harus diingat artinya ya, anak-anak Pak Guru ya. Nanti boleh sambil diulang-ulang, dan beberapa kata-kata yang ada pada bacaan ini sudah kita pelajari sebelumnya. Kita lanjut lagi ya. Taman bermain harus dijaga kebersihannya. Berikut bacaan tentang taman bermain yang bersih. Anak-anak juga boleh membacanya nanti pada buku halaman 66. Judul bacaannya Taman Bermain yang Bersih. Kita baca bersama ya. Taman bermain menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak. Kita bisa menemukan berbagai permainan di taman bermain. Sebagai tempat bermain, taman bermain harus bersih dan nyaman. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan taman bermain. Ada banyak cara menjaga kebersihan taman bermain. Sebagai contoh, sampah harus dibuang di tempat sampah. Sampah tidak boleh berserakan. Sampah berserakan membuat taman bermain kotor. Pengunjung pun merasa tidak nyaman. Mari kita menjaga taman bermain agar bersih dan nyaman. Nah, anak-anak Pak Guru tentu pernah ya bermain ke tempat bermain. Pasti rasanya sangat menyenangkan, bukan, bagi anak-anak jika pergi ke tempat bermain. Sebagai tempat bermain itu harus bersih dan nyaman. Tentu jika tempat bermainnya kotor, kita tidak akan senang berkunjung ke sana kan? Kita tidak akan nyaman untuk bermain. Nah, jadi kita harus apa? Harus menjaga kebersihan tempat bermainnya. Kita harus membuang sampah ke tempat sampah sekecil apapun itu ya, harus tetap dibuang ke tempat sampah. Nah, jadi itulah cara menjaga kebersihan taman bermain. Selesai bermain, Ayu kembali ke rumah. Ayu pun beristirahat sejenak. Kemudian Ayu belajar menggambar. Ayu menggambar taman bermain yang bersih. Nah, setelah bermain, si Ayu kembali ke rumah. Jadi anak-anak Pak Guru juga, jika bermain jangan keterusan bermainnya ya. Harus ingat pulang ke rumah, harus ingat belajar, istirahat, dan kegiatan-kegiatan yang lain harus tetap dikerjakan. Ayu membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Nah, tadi si Ayu setelah beristirahat, dia belajar menggambar. Menggambar apa? Menggambar taman bermain yang bersih. Nah, gambar si Ayu itu termasuk contoh karya 2 dimensi. Contohnya apa? Gambar atau lukisan. Nah, jadi kalau ada gambar ataupun lukisan itu termasuk karya 2 dimensi ya. Ayu menyiapkan alat untuk menggambar. Alat-alat tersebut yaitu kertas gambar dan pensil. Ada juga penghapus dan penggaris. Nah, anak-anak Pak Guru semua sudah tahu kan alat-alat yang diperlukan untuk menggambar? Nah, ada kertas gambar. Fungsinya apa? Nah, kertas gambar adalah untuk tempat menggambar. Nah, kemudian ada pensil. Nah, pensil ini digunakan untuk membuat pola gambarnya. Jadi, pensilnya digunakan untuk membuat pola gambar pada kertas gambarnya. Kemudian ada penggaris. Nah, penggaris ini digunakan untuk membentuk garis lurus. Nah, jika ada garis yang mau dibuat lurus, kita harus menggunakan penggaris ya. Alat bantunya yaitu penggaris. Kemudian ada alat gambar yaitu penghapus. Tentu anak-anak sudah tahu fungsi dari penghapus ini kan.
Fungsinya apa? Untuk menghapus pola ataupun gambar yang salah. Selain itu, selain alat yang tadi, selain buku gambar, pensil, dan penggaris ataupun penghapus, Ayu juga menyiapkan alat untuk mewarnai gambar. Alat-alat tersebut yaitu cat air, palet, dan kuas. Jadi si Ayu mewarnai gambarnya tidak menggunakan krayon ataupun tidak menggunakan pensil warna ataupun spidol. Nah, jadi alat yang digunakan Ayu untuk mewarnai yaitu cat air. Nah, cat air ini gunanya untuk mewarnai gambar. Nah, menggunakan cat air ada alat yang digunakan sebagai tempat cat air tersebut, yaitu yang disebut dengan palet. Jadi ini ada yang dinamakan dengan palet. Palet ini adalah untuk tempat menaruh cat airnya. Jadi cat airnya, nah di sini ada lubang-lubangnya ini, ya. Nah, kesinilah tempat tintanya dibuat. Jadi tinta atau cat airnya dituangkan ke paletnya, kemudian dicampur sedikit dengan air. Jadi di sini tempat untuk menaruh cat airnya. Kemudian ada alat yang digunakan untuk menempelkan cat warna pada gambar. Nah, ada kuas ya. Jadi alat yang digunakan untuk menempelkan warnanya pada gambarnya yaitu kuas. Jadi mewarnai gambarnya menggunakan kuas ya. Itulah alat yang digunakan untuk menempelkan cat warnanya. Tentu anak-anak Pak Guru sudah pernah menggunakan alat-alat ini ya, sudah pernah mewarnai gambar dengan cat air. Nah, itulah alat-alat yang digunakan oleh Ayu untuk menggambar taman bermain yang bersih. Berikut langkah-langkah menggambar yang dilakukan Ayu. Nah, nanti gambarnya, langkah-langkahnya ada pada buku anak-anak halaman 67 ya, supaya gambarnya nanti lebih jelas. Diperhatikan bukunya pada halaman 67. Nah, langkah-langkah yang pertama yang dilakukan Ayu, menyiapkan alat menggambar. Nah, tadi sudah kita pelajari alat-alat menggambarnya. Nah, setelah alat dan bahannya lengkap, yang pertama digambar si Ayu yaitu menggambar pohon. Kemudian setelah itu Ayu menggambar alat permainannya. Nah, alat permainannya ada ayunan, perosotan, dan lain-lain ya. Nah, setelah menggambar alat permainan, si Ayu melengkapi gambar taman bermain. Jadi setelah alat permainannya digambar, Ayu juga menggambar taman bermain, ada bunga dan lain-lain ya. Setelah itu, setelah selesai digambar, Ayu menyiapkan cat air untuk mewarnai gambar. Jadi disiapkan cat airnya untuk mewarnai gambarnya. Caranya tadi, cat airnya dituangkan ke dalam palet ya. Nah, setelah itu alat yang digunakan untuk menempelkan gambarnya, untuk mewarnai gambarnya yaitu kuas. Jadi langkah berikutnya mewarnai gambar menggunakan cat air. Jadi si Ayu mewarnai gambarnya menggunakan cat air. Alat untuk menempelkannya apa tadi? Kuas. Nah, setelah selesai Ayu menggambarnya, gambar si Ayu sudah selesai. Nah, gambar Ayu yang sudah selesai ini merupakan karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi tadi yaitu apa? Gambar ataupun lukisan. Nah, nanti anak-anak jika mau menggambar gambar tempat bermain seperti yang digambar oleh Ayu, anak-anak boleh menggambar di rumah ya. Selesai menggambar, Ayu merapikan alat gambarnya. Ayu memasukkan pensil dan penghapus ke tempat pensil. Tempat pensil Ayu berbentuk balok. Balok termasuk bangun ruang. Nah, anak-anak Pak Guru semua tentu punya kotak pensil ya, punya tempat pensil. Nah, tempat pensil si Ayu kira-kira bentuknya seperti ini. Nah,
tempat pensil Ayu ini berbentuk balok. Balok termasuk bangun ruang. Nah, berbentuk balok maksudnya jadi tempat pensil si Ayu ini berbentuk seperti ini, berbentuk balok. Nah, ini balok ini termasuk bangun ruang. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bangun datar. Nah, bangun datar yang sudah kita pelajari ada segi 3, segi 4, segi 5, segi 6. Ada trapesium, jajaran genjang, dan lain-lain ya. Nah, pada pembelajaran subtema 3 pembelajaran 1, kita belajar tentang bangun ruang. Nah, jadi kotak pensil yang tadi punya si Ayu berbentuk balok. Balok termasuk bangun ruang. Kita pelajari lagi lebih lanjut ya tentang bangun ruang. Bangun ruang memiliki ruas garis. Ruas garis yang membatasi bangun ruang disebut rusuk. Nah, perhatikan ini anak-anak Pak Guru, bangun ruang memiliki ruas garis. Ruas garis yang membatasi bangun ruang disebut rusuk. Nah, pada bangun datar, ruas garis yang membatasi bangun ruang disebut sisi. Nah, itu perbedaannya ya, bangun ruang dan bangun datar. Kalau pada bangun datar, ruas garis disebut dengan sisi, sedangkan pada bangun ruang, ruas garis yang membatasi bangun ruang disebut dengan rusuk. Dan supaya lebih jelasnya, coba anak-anak perhatikan gambar bangun ruang berikut. Gambar balok. Nah, garis ini atau ruas garis ini disebut dengan rusuk. Ya, garisnya, setiap ruas garisnya disebut dengan rusuk. Nah, ini adalah rusuk AB. Sedangkan pada bangun datar ini disebut sisi kan. Nah, pada bangun ruang ini disebut dengan rusuk. Nah, itu supaya anak-anak Pak Guru ingat ya. Jadi ini adalah rusuk AB. Balok tersebut memiliki 12 rusuk. Nah, jadi balok ini memiliki 12 rusuk. Berikut nama-nama rusuk balok tersebut. Nah, ini nama-nama rusuknya. Kita hitung apakah benar 12 rusuknya apa tidak. Kita buktikan ya. Yang pertama rusuk AB. Nah, yang ini pertama rusuk AB. Nah, coba kita tandai ya supaya kita tahu yang mana yang sudah kita lihat rusuknya. Nah, rusuk AB yang pertama. Kemudian yang kedua rusuk BC. Berarti BC. Yang ini dia rusuknya BC. Ruas garis yang ini ya. Nah, itulah rusuk yang kedua. Kemudian rusuk yang ketiga yaitu CD. Nah, yang di belakang ini yang dibuat dengan garis putus-putus itu menandakan garisnya di belakang ya, dibuat garis putus-putus. Jadi rusuk yang ketiga yaitu CD. Nah, ini garisnya ya, CD. Kemudian rusuk DA dan ini DA ya. Itulah rusuk yang keempat. Nah, itu rusuk bagian bawah dari balok tersebut ya, bagian bawahnya. Kemudian kita lihat rusuk bagian atas. Yang kelima rusuk EF ya, rusuk EF kita tandai. Kemudian rusuk FG. Nah, ini rusuk FG yang ini. Lalu yang ketujuh rusuk GH. Yang ini rusuk GH. Lalu yang mana lagi rusuk selanjutnya yaitu HE. Ini dia rusuk HE. Yang ini ya, ruas garis yang ini. Nah, bagian bawah yang ini sudah selesai, bagian atas yang ini juga sudah kita lihat rusuknya. Nah, sekarang rusuk yang garis vertikal yang tegak lurus. Ya, yaitu AE yang ke-9 ya, tadi sudah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang ke-9 rusuk AE ataupun EA, sama itu ya, EA ataupun AE. Rusuk AE. Nah, itulah yang ke-9. Kemudian rusuk BF. Nah,
Ini yang ke-10, BF. Kemudian rusuk CG, yang ini ya rusuknya ya, ruas garisnya CG. Ini yang ke-11. Kemudian yang terakhir yang mana? DH, garis putus-putus yang di belakang ini ya. Inilah yang ke-12. Jadi semua garis sudah kita hitung. Jadi terbukti benar ya bahwa balok tersebut memiliki 12 rusuk. Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu garis-garis yang lurus ya. 9, 10, 11, 12. Begitu ya. Nanti anak-anak Pak Guru di rumah boleh diberikan tanda untuk melihat rusuknya. Nanti sesudah selesai diberikan tandanya boleh dihapus ya, supaya anak-anak tidak bingung yang mana yang sudah dibaca rusuknya atau yang sudah dihitung, yang mana yang belum, boleh diberikan tanda ya, menggunakan pensil dengan garis halus atau garis tipis supaya nanti mudah dihapus. Berikut banyak rusuk pada beberapa bangun ruang. Nah, ada lagi bangun ruang. Nah, ini bangun ruang ini disebut kubus. Nah, yang tadi disebut balok, dia bentuknya lebih panjang ya, lebih panjang. Nah, sedangkan ini yang ukuran tinggi dan lebarnya sama, ini disebut dengan kubus. Kubus ini juga memiliki banyak rusuk 12. Nama rusuknya yaitu AB, BC, CD, DA. Nah, itu dulu bagian bawah. Kemudian bagian atasnya EF, FG, GH, HE. Nah, nanti begitu anak-anak pertama melihat rusuknya ya, supaya cepat, supaya tidak bingung. Yang pertama dulu, yang bawah dulu dilihat, baru yang atas. Nah, sesudah itu tinggal garis-garis yang tegak lurus atau yang vertikal. Nah, tadi AB, BC, CD, DA. Lalu EF, FG, GH, HE. Lalu AE, BF, CG, DH. Nah, banyak rusuk balok sama dengan banyak rusuk kubus. Jadi tadi yang kita pelajari sebelumnya, balok rusuknya juga ada 12 kan. Nah, kubus juga rusuknya 12. Jadi banyak rusuk balok sama dengan banyak rusuk kubus, atau banyak rusuk kubus sama dengan banyak rusuk balok. Nah, anak-anak sudah tahu perbedaan kubus dan balok ya. Kalau balok tadi ukurannya lebih panjang. Kemudian bangun ruang berikutnya ada yang disebut dengan prisma. Nanti sebenarnya masih ada jenis bangun ruang yang lain, nanti kita pelajari lagi pada pelajaran berikutnya. Nah, yang ini disebut dengan prisma. Jadi nama bangun ruang ini adalah prisma. Banyak rusuk prisma ini ada 9. Ada 9 rusuknya. Nama rusuknya yaitu AB, BC, CA. Nah, yang bawah dulu kita hitungnya AB, BC, CA. Lalu DE, EF, FD. Nah, sesudah kita lihat rusuk bagian bawah dan atas, sekarang kita lihat yang tegak lurus atau yang vertikal. Ada AD, BE, dan CF. Kita hitung rusuknya apakah benar, ada 9. AB 1, BC 2, CA 3, DE 4, EF 5, FD 6, AD 7, BE 8, CF 9. Jadi pas banyak rumus prisma tersebut ada 9. Nanti prisma ini juga banyak macam-macamnya ya, tergantung alas ataupun bagian atasnya. Nah, di sini alas dari prisma ini berbentuk
segitiga. Nah, jadi alasnya ini bagian bawahnya berbentuk segitiga. Prisma jika bentuk alasnya segitiga dan bagian atasnya sama bentuknya ya, sama bentuknya. Nanti anak-anak supaya mudah menggambarnya bisa menggunakan buku petak-petak atau buku kotak-kotak supaya lebih mudah untuk menggambarnya. Nah, itulah cara melihat rusuk atau cara menghitung rusuk bangun ruang. Nah, tadi kita sudah pelajari ada balok, kubus, dan prisma. Baik, sekian dulu untuk pelajaran kita hari ini. Pak Guru berharap anak-anak dapat mengikuti video pembelajaran yang Pak Guru berikan. Dan Bapak sangat berharap video yang Pak Guru berikan dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Tetap semangat belajarnya di rumah ya anak-anak Pak Guru semua. Sebagai tugas di rumah, nanti anak-anak mengerjakan tugas atau ulangan harian yang ada pada buku halaman 71 bagian A pilihan ganda dan halaman 72 bagian B isian. Anak-anak mengerjakan seperti biasa ya, nanti jika sudah selesai dikirim sama Pak Guru. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Salam rindu dan salam sayang buat anak-anak Pak Guru semua. Dadah.